terpapar dengan ideologi khilafahisme lah, terpapar dengan apa itu seolah disematkan dan terkesan, loh orang-orang ini mau pakai politik identitas loh, jangan dipilih nih, jangan digembosi, berusaha untuk menggembosi. Ya, kebangkitan umat Islam itu memang tampak dan sebenarnya galau ya, mereka itu galau. Kalau misalnya umat Islam bersatu, kemudian memporak-porandakan sistem oligarki itu. Bro, begini bro. Ya bro, ngapunten bro, ini motor bro, supaya kita punya kerangka yang jadi bro, sebagai sebuah nomenklatur sistem politik atau sistem pemerintahan atau katakanlah hukum tata negara, itu kan hal yang biasa misalnya. Kalau sebagai pembelajar kita ini sebagai mahasiswa, toh juga bisa dikaji itu di sosnya, di kumpulan jurnal-jurnal ilmiah, di kumpulan jurnal-jurnal, ya kurikulum macam-macam apa, sebagai sebuah referensi ilmiah, sebagai sebuah kajian. Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah fakta tentang sistem pemerintahan atau sistem politik atau hukum tata negara. Monarki juga begitu. Kan semuanya tersedia. Nah sekarang yang jadi masalah itu ketika khilafah ini dipelajari, lalu kemudian itu karena menjadi bagian dari keyakinan ajaran Islam, lalu kemudian ada keinginan untuk dikaji lebih lanjut seperti apanya karena punya bantalan fakta empiris historis, ya, dulu yang sudah terlalu panjang, lalu kemudian menimbulkan kontraksi, Prof. Nyambung dari tadi yang disampaikan Dr. Muhammad Taufik, ternyata dugaannya adalah ini memang terkait dengan agenda politik tentang kekhawatiran politik identitas itu. Menurut Prof. Suteki seperti apa sih idealnya kita menyikapi semuanya ini, Prof? Ya Mas pernah, mungkin saya beritahu belum ya, saya kan menulis jurnal di Bandung itu ya, judulnya itu Transformasi Pemerintahan dari Demokrasi ke Sistem Pemerintahan Islam. Atas jurnal itu kemudian saya dinobatkan sebagai dosen profesor yang paling radikal di Undip. Loh, ini keterangan dari wartawan koran kampus Manunggal. Padahal ilmiah itu, Bro. Ilmiah. Oh, masa profesor nulis ya sak senenge dhewe kan enggak mungkin. Dasarnya ada, referensinya ada, pola pikirnya ada semua. Loh itu fakta loh itu. Itu. Jadi saya juga baru tahu itu kalau diberitahu oleh wartawan koran Manunggal kampus itu. Prof tahu nggak kalau Prof itu menduduki ya dosen yang paling radikal di Undip. Karena apa? Karena Prof menulis artikel ini. Loh itu jelas begitu. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan persoalan yang tadi, ini Mas LSI itu baru saja menurunkan berita di sini, hasil survei LSI ya, PDIP Golkar unggul di populasi umum dan tidak pro syariat Islam. Loh, baru ini Mas. Kira-kira arahnya kemana? Tapi ya yang goblok umat Islam kuwi mau goblok bolak-balik, ya toh? Wes bolak-balik dihapusi, bolak-balik ini yo cek nekat, wae milih. Ya toh? Oh, ini kan kalau kita kaitkan dengan politik kita, ya sebenarnya yang goblok iki wong umat Islam dhewe. Ya kan aneh misalnya, wong hukum Islam, hukumnya dia beragama Islam, punya hukum Islam. Tapi mau diterapkan, dia menolak. Kuwi nalare ning ngendi coba pikiran. Aku tak jadi nesu karo Mas Slamet ya ora enggak maksudnya enggak gitu. Tapi maksud saya itu ini benar-benar waduh angel itulah. Bagaimana penyadaran ini? Karena di politik kan selalu cenderung untuk mengutamakan vested interest dan persoalan kepentingan, tidak memperhatikan aspek namanya rububiyah, aspek transendental. Tapi gak ketemu Mas, adanya cuma bagaimana aku punya tujuan begini lalu menghalalkan semua cara kalau perlu dicapai.
Nah, termasuk tadi, lalu mengatakan bahwa apakah itu nanti terpapar Wahabi lah, terpapar dengan ideologi khilafahisme lah, terpapar dengan apa itu seolah disematkan dan terkesan, loh orang-orang ini mau pakai politik identitas loh, jangan dipilih nih, jangan digembosi, berusaha untuk menggembosi ya. Kembali kepada tadi, ketakutan kalau Islam itu akan bangkit. Kendatipun misalnya itu disematkan pada Anies misalnya, pada Anies Baswedan yang sekarang juga trending ya, topik di mana-mana juga jadi masalah itu. Nah itu apakah misalnya ada upaya untuk misalnya Anies ini membawa politik identitas? Saya sudah berkali-kali mengatakan, apa salahnya kalau kita berpolitik identitas? Menggunakan identitas untuk kepentingan politik. Karena dari zaman kita sebelum merdeka, juga kita menggunakan identitas politik untuk kepentingan tujuan politik. Kan begitu? Karena politik identitas tidak akan lepas dari identitas politik. Gitu Mas. Padahal semua partai, semua ini mengaku punya identitas politik. Ada enggak potensi semuanya akan menggunakan identitas politik untuk kepentingan politiknya? Nah ini tentu pasti saya katakan pasti ada. Apakah dengan nanti membonceng apalah ya, budaya apa, agama apa, sistem yang mana, itu semua bisa membonceng dengan identitas politik. Nah itu jadi menurut saya memang kekhawatiran yang mereka ya terhadap kebangkitan umat Islam itu memang tampak dan sebenarnya galau ya, mereka itu galau. Kalau misalnya umat Islam bersatu, kemudian memporak-porandakan sistem oligarki itu, dan kita sudah membuktikan nih bahwa 86% menurut Pak Mahfud MD itu dan juga ICW ya kalau nggak salah, itu pilkada itu didanai oleh oligarki, oleh cukong, bahkan dikatakan ya black cukong lah, black oligark. Nah, apakah ini juga tidak mungkin mendanai Pilpres 2014, 19 dan seterusnya? Apa itu nggak mungkin? Kalau di pilkada mungkin, apa itu di Pilpres nggak mungkin? Atau dengan pileg lah ya gitu, dengan pemilihan legislatif, apa itu nggak mungkin? Jadi dengan fakta yang demikian, mestinya umat Islam itu kemudian paham bagaimana nih cara bukan dengan makar ya, maksudnya bagaimana cara beralih dari politik yang serba di backing. Kalau oligarki itu sebenarnya kalau white oligark sebenarnya tidak masalah Mas, tapi kalau udah black oligark itu yang jadi masalah. Karena memang negara ini memang butuh oligark itu. Cuma mestinya negara itu sendiri bagaimana menguasai itu ya, yang sering kita katakan sumber daya alam dan seterusnya untuk dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan oligark yang berkuasa, tapi pemerintah harus mampu mengendalikan oligark itu. Nah baru nanti politik bisa ditata. Kalau sekarang kan oligark masuk politik, ngacak-ngacak semua di bidang ketatanegaraan. Ambiar jadinya. Akhirnya hukum ya bagaimana caranya untuk pertama mempertahankan status quo, yang kedua melayani oligark. Nah jadi ini ya krusial lah Mas, tapi saya kembali ke persoalan, saya tidak setuju kalau khilafah itu dikriminalisasi dan apalagi melakukan tindakan persekusi terhadap para pendakwahnya. Itu pasti saya katakan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan juga Islam itu sendiri. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia
khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.